Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, kami akan membahas tentang konsep dasar sistem perekonomian global. Adapun kelompok kami terdiri dari saya, Indah, kemudian Abdul Hakim, dan Ira. Definisi sistem ekonomi menurut ahli ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh negara untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk kedua individu dan organisasi. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana sistem didirikan untuk mengatur faktor-faktor produksi. Dalam beberapa sistem, seorang individu mungkin tidak memiliki semua faktor produksi, sementara sistem lain, semua faktor ini ditahan oleh pemerintah. Sebagian besar sistem ekonomi di dunia berada di antara dua ekstrem dari sistem. Menurut Dumairi tahun 1966, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan hubungan ekonomi antara manusia dan pembentukan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Maka dikatakan juga bahwa sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pandangan mereka, pola dan filsafat hidup di mana dia beristirahat. Menurut Gilarso, pada tahun 1992, sistem ekonomi adalah cara untuk mengkoordinasikan perilaku keseluruhan masyarakat, baik konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya, dalam kegiatan menjalankan ekonomi, sehingga menjadi suatu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Selanjutnya, perdagangan global atau perdagangan internasional adalah suatu perdagangan antara negara dengan negara yang meliputi proses ekspor maupun impor yang sangat berpengaruh bagi pendapatan negara. Perdagangan global melibatkan mata uang sebagai transaksi jual beli antar negara dan hukum yang digunakan sesuai hukum internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan global bisa melibatkan dua negara atau lebih dengan pertukaran barang atau jasa. Kegiatan kedua negara tersebut dinamakan ekspor dan impor. Adapun penduduk yang dimaksud pada berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu produk utama untuk meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product. Fungsi dan tujuan sistem ekonomi dalam perdagangan global. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Dengan adanya perbedaan yang dimiliki oleh negara satu dengan negara lain, maka sebagai negara yang mengekspor barang ke negara lain, tujuannya adalah untuk menaikkan devisa negara. Apabila dapat menaikkan devisa negara, maka imbas darinya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan produk nasional bruto pendapatan dalam suatu negara. Produk nasional bruto atau GDP biasanya dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Warga negara tidak termasuk di dalamnya walaupun dia tinggal dalam negeri tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mempengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor. Stabilitas harga di sini adalah mempertahankan harga yang dilakukan oleh pemerintah ketika laju inflasi mulai tinggi. Inflasi adalah peningkatan persediaan uang sehingga menyebabkan kenaikan harga. Maka dalam hal ini, pemerintah bertugas untuk tetap menstabilkan harga di tengah inflasi yang sedang naik dengan adanya ekspor yang dilakukan oleh negara itu sendiri.
Eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja sangat diperlukan adanya tenaga kerja karena mereka adalah pelaku yang melancarkan segala tindakan yang saling berkesinambungan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka perusahaan pengekspor akan kebanjiran pesanan produk sehingga tenaga kerja yang ada tidak mampu mengerjakan semuanya. Sehingga dibutuhkan perekrutan tenaga kerja yang baru untuk menyelesaikan pesanan ekspor yang sangat banyak. Hal ini sangat menguntungkan satu sama lain. Memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Dengan adanya perbedaan yang dimiliki oleh negara satu dengan negara lain, maka sebagai negara yang mengimpor barang dari negara lain, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain, namun tidak di negara produksi di negara sendiri. Memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kegiatan perdagangan adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang selanjutnya yaitu keuntungan eksternal. Dalam hal ini, keuntungan eksternal yaitu keuntungan spesialisasi. Keuntungan spesialisasi yaitu keuntungan akibat fungsi dalam mempertinggi keefisienan penggunaan faktor-faktor produksi. Memperluas pasar. Dalam proses produksi, terkadang perusahaan tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka menghindari terjadinya kelebihan produksi. Mengapa hal itu dihindari? Karena jika produksi yang dihasilkan berlebihan mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Maka dari itu, perdagangan internasional bertujuan agar perusahaan dan para pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, tanpa khawatir kelebihan akan produksi karena kelebihan produk tersebut dapat dijual ke luar negeri. Hal ini juga menyebabkan terbukanya berbagai pasar yang dapat menampung barang produksi tersebut. Transfer teknologi modern. Dalam perdagangan internasional, kita tidak hanya memperoleh keuntungan dalam hal materi saja, melainkan dalam hal teknologi modern. Dengan berkembangnya zaman, maka negara maju pasti akan memberikan inovasi baru dengan menciptakan regenerasi teknologi yang lama dengan teknologi yang baru untuk menambah keefektifan dan keefisienan dalam proses produksi. Sejarah perkembangan sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi global. Sistem ekonomi tradisional ialah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Dalam sistem ekonomi ini terdapat nilai-nilai sosial, kebudayaan, serta kebiasaan masyarakat setempat sangat berpengaruh kuat. Dalam bidang produksi, biasanya mereka hanya memproduksi untuk diri sendiri saja. Sistem perekonomian pasar liberalis atau kapitalis. Sistem ekonomi pasar liberal kapitalis adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem perekonomian perencanaan, etatisme sosialis. Sistem ekonomi etatisme atau sosialis merupakan sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara maupun pemerintah. Dalam perekonomian ini, yang menjadi dasar adalah Karl Marx. Dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas, sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun, pihak swasta masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sistem ekonomi demokrasi. Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional
yang merupakan perwujudan dari filsafat Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian, terdapat kerjasama yang saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sistem perekonomian kerakyatan. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem ekonomi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 setelah amandemen.